Kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdillah Putra sebagai pemateri pertama. Halo, perkenalkan saya Rizka Befunia sebagai pemateri kedua. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Latif dari pemateri ketiga. Baik, di sini kami akan memaparkan materi terkait hukum perdata internasional yang berjudul Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Kepailitan. Nah, sebelumnya teman-teman semua mungkin pada belum tahu nih apa itu aspek hukum internasional dalam transaksi bisnis internasional dan kepailitan. Maka dari itu, jangan lupa tonton video kami dan like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hukum transaksi dan bisnis internasional. Apa itu hukum transaksi dan bisnis internasional? Hukum yang digunakan sebagai dasar transaksi bisnis lintas negara yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi bisnis internasional. Mengapa hal ini ada? Karena adanya tindakan-tindakan hukum yang mengakibatkan akibat hukum yang melibatkan antar negara. Contoh negara Indonesia dan Singapura. Nah, dalam TBI, transaksi bisnis internasional juga melibatkan yang namanya hukum perdata internasional yang memiliki kesamaan di dalam suatu prinsip keperdataan. Nah, keberagaman HPI di berbagai penjuru dunia. Yang pertama, perlindungan kepentingan bisnis dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Apa yang diatur dalam perlindungan hak kekayaan intelektual? Yang pertama ada hak paten, yang kedua ada hak merek, yang ketiga ada merek dagang. Nah, selanjutnya perlindungan haki di Indonesia. Perlindungan haki di Indonesia sangat lemah, teman-teman. Nah, dimulai pada tahun 1844 terjadinya suatu akibat hukum yang mengakibatkan pada tahun 1953 pemerintah Republik Indonesia mengesahkan peraturan tentang hak merek atau hak paten yang kemudian berkembang menjadi merek dagang, hak paten, dan lain sebagainya. Sebelumnya, saya akan mengkaji kembali apa yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Kali ini izinkan saya memaparkan materi tentang aspek hukum perdata internasional dalam perkara kepailitan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih kepailitan itu? Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, tentunya pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu tentang kepailitan dan PKPU. Nah, pastinya hukum kepailitan itu memiliki tujuan utama. Ada beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum. Mengapa menjamin kepastian hukum? Karena ada undang-undang yang mengatur dalam hukum kepailitan ini. Yang kedua, untuk mengamankan harta debitur. Mengapa hal ini? Karena tentunya dengan adanya hukum kepailitan, debitur akan merasa aman dengan apa yang telah dijaminkannya. Yang ketiga, untuk mencegah debitur ataupun kreditur melakukan hal yang tidak sebaiknya. Mengapa? Dengan adanya hukum kepailitan ini, pihak debitur dan kreditur tidak akan bertindak semena-mena di luar jalurnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perjanjian kepailitan lintas negara. Perjanjian kepailitan lintas negara ialah untuk memfasilitasi kerjasama lintas negara dan koordinasi berbagai proses persidangan kepailitan. Jadi apabila terdapat di antara dua negara yang berbeda, maka disitulah kepailitan lintas negara itu berlaku. Adapun dalam perjanjian kepailitan lintas negara ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah prinsip akses. Prinsip ini adalah kurator harus memiliki hak untuk mengakses pengadilan. Yang kedua, prinsip pengakuan. Pengadilan dapat membuat perintah untuk mengakui suatu persidangan asing sebagai persidangan utama ataupun persidangan yang tidak utama. Yang ketiga adalah prinsip bantuan. Prinsip ini mempercayai administrasi atau realisasi seluruh aset debitur yang berlokasi di suatu negara. Yang keempat adalah prinsip kerjasama dan koordinasi. Prinsip ini
memberikan kewajiban kepada kedua belah pihak dengan perwakilan kepemilikan di negara tersebut. Selanjutnya, permasalahan kepailitan dalam hukum perdata internasional. Masalah kepailitan dalam hukum perdata internasional terjadi apabila suatu perusahaan dinyatakan pailit, tetapi perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan. Dan yang menjadi pusat permasalahan ketika aset dan pelaku usaha berada di negara yang berbeda. Contoh, perusahaan mie instan yang berada di Indonesia dinyatakan pailit oleh pemerintah Indonesia. Tetapi perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan. Ketika ini terjadi, perusahaan tersebut tidak serta-merta melakukan penutupan operasional dan melakukan PHK massal terhadap pekerja-pekerjanya. Dalam hal ini, kurator berperan penting apakah perusahaan tersebut tetap bisa melaksanakan operasionalnya atau tidak. Ketika kurator tersebut menyatakan perusahaan tersebut harus tutup, perusahaan tersebut tidak boleh melakukan operasional, maka perusahaan tersebut harus mengikuti perintah dari kurator. Nah, di sini menjadi pusat permasalahan adalah ketika aset-aset dari debitur berada di luar negeri. Dalam hal ini, kreditur bisa menuntut sesuai dengan di mana aset tersebut berada. Makanya masalah yang sering terjadi di dalam persidangan. Makanya ketika aset berada di luar negeri, penuntutan dilakukan di mana aset tersebut berada. Baik, yang terakhir ada kepailitan lintas batas negara ASEAN. Seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya, masalah itu terjadi ketika pelaku usaha dan aset berada di negara yang berbeda. Dalam hal ini banyak sekali permasalahan. Contohnya di negara ASEAN, terutama di Indonesia, peraturan-peraturan yang belum difasilitasi oleh pemerintah dan perjanjian-perjanjian di negara ASEAN. Yang terakhir, ada beberapa faktor teori dalam materi ini yang menjadi rujukan ketika sengketa ini terjadi atau konflik terjadi. Yang pertama, teori inkorporasi. Teori ini menjelaskan bahwa hukum tunduk di mana aset tersebut berada. Yang kedua, ada teori tentang tempat kedudukan statutae. Teori ini menjelaskan bahwa hukum tunduk di mana badan hukum tersebut berada. Sementara yang terakhir ada teori manajemen efektif. Teori ini menjelaskan bahwa status personalnya tergantung di mana badan hukum tersebut memiliki kantor pusatnya. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Kalibata. Cakep. Hingga sebentar membeli ikan. Cakep. Apabila ada salah kata, tolong mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi